Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Kak? Alhamdulillah, baik, terima kasih Kak Ais. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pembimbing komunitas pemuda kundur cinta Quran, yakni Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Yang saya hormati Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Kanda Muhammad Rashid Ridho SAG. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Ramadan Tahfiz Online tahun 2023, yakni Yunda Heni Astuti. Dan yang kami hormati Kakak Anitia serta Kakak Abang dan teman seluruh peserta Ramadan tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran yang mana atas limpahan karunia-Nya dapat berkumpul ini dalam acara Ramadan Tahfiz Online tahun 2023. Salawat serta salam tak tercurahkan kepada suri taulaita Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya kebenaran untuk semua umat manusia. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Salam kepada beliau. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Semoga dengan senantiasa berselawat kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin Allah amin. Baik, sebelum kakak abang semuanya, perkenalkan Nurul Hafika yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Jika dengan senantiasa memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memulainya dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Selanjutnya adalah pembacaan Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh Yunda kita, yakni Yunda Mirnawati Safiningsih. Kepada Yunda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, apa suara saya terdengar? Jelas Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهد منكم الشهر فليصمه ومن ظن أو سفر فعدة أيام أخر يريد الله بكم اليسر يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, yang tes aja udah final. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهدى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiy
Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pembacaan Al-Qur'anul Karim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kami ucapkan juga jazakillah khair kepada Yunda Mirnawati yang telah membacakan Al-Qur'an. Selanjutnya adalah sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Yunda kita, yakni Yunda Aisyah. Mohon kepada kakak abang dan teman-teman sekalian, diharapkan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Baik, langsung saja kepada Yunda Aisyah, dipersilahkan. Oke, baik. Untuk seluruh peserta, boleh dimohon untuk hidupkan kameranya. Oke, mungkin langsung saja ya saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, mungkin boleh gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakillah khair kepada Yunda Aisyah yang telah memandu sesi foto bersama. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Pelaksana Ramadan Tahfiz Online tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Yunda Heni Astuti. Kepada Yunda kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, Kakanda Muhammad Rashid Ridho, yang sama-sama kami hormati ayah bunda, teman-teman, dan seluruh peserta Ramadan Tahfiz Online tahun 1444 Hijriah. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan Islam, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan kepada kita semua, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati-hati kita menuju kepada pintu-pintu kebaikan. Segala puji juga bagi Allah karena telah memberikan kita nikmat serta umur yang panjang sehingga insya Allah kita sampai kepada bulan yang penuh dengan keagungan. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalamnya. Semoga kita semua, para peserta Ramadan Tahfiz Online, senantiasa dan termasuk ke dalam golongannya. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali di Ramadan tahun ini, dan ini merupakan Ramadan Tahfiz Online yang ketiga yang diadakan oleh Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada peserta. Baik, saya di sini izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, adapun peserta Tahfiz Online pada tahun ini, jumlah peserta yang mendaftar itu sekitar 29 peserta. Laki-lakinya berjumlah 6 orang dan perempuan berjumlah 23 orang. Namun yang lulus sampai ke tahap ini berjumlah 20 orang. Adapun tujuan dengan diadakannya sebuah kegiatan ini
tentunya menjadi wasilah bagi kita semua agar senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quran. Saya mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda mendaftarkan diri dan bergabung bersama kami di Ramadan Tahfiz tahun ini dan bersama komunitas pemuda kundur cinta Al-Quran. Semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan kita tahun ini dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Walaupun nantinya RTO ini hanya berlaku sekitar 7 hari, semoga bisa membentuk habit kita untuk mengisi hari-hari kita, Ramadan kita selanjutnya bersama Al-Quran. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun, yaitu pergi ke pantai Jakarta, berkilau indah seperti kaca. Selamat bergabung para peserta, selamat bergembira menyambut bulan puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga istiqomah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakillah khair kepada Yunda atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kanda Muhammad Rashid Ridho. Kepada Kanda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Allahumma shalli 'ala hadhil karim al-mumajjidu bir rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur berikan kita kesehatan, kebahagiaan, kesempatan sehingga kita semua berada di ruang Zoom sekarang ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh peserta Ramadan Tahfiz online dari seluruh Indonesia. Jadi ada yang dari Riau, Bengkalis, mana lagi? Sumatera Selatan, ya. Jani Ponto, itu Sulawesi mana? Sulawesi Selatan, Pak. Nah, ini orangnya. Sulawesi Selatan. Kalau kita pembukaannya jam 5, di sana dia sudah makan nanti. Kalau misalnya pembukaannya besok nih, jam 5, di mana? Di Sulawesi Selatan sana sudah berbuka puasa. Nah, karena perbedaan waktu adalah rahmat. Al-ikhtilaf rahmah, kata ulama. Perbedaan itu adalah rahmat. Maka siapapun yang bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maka dia adalah orang-orang yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita belajar untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bukan berarti RTO ini adalah orang-orang yang hafal Quran semuanya. Tapi kita ingin menghadirkan lingkungan agar kita ini semangat untuk menghafal Quran. Ataupun bukan orang yang Quran ini, orang-orang sudah baik bacaannya. Sehingga yang masih pengen belajar tak diberikan kesempatan. Maka kita hadirkan 2 program Ramadan Tahfiz online ini dengan 2 program. Yang pertama Tahsin, ya, 10. Saya sampaikan nanti kalau misalnya dalam beberapa hari sesuai dengan yang ada di broadcast, di postingan Instagram juga, kalau dalam beberapa hari ada peningkatan, maka nanti bisa pindah ke program ziyadah. Maka dimaksimalkan. Bukan juga nanti muhafidhah orang-orang yang paling benar bacaannya. Tidak. Tapi kita adalah sama-sama belajar, mau memahami perbedaan satu sama lain.
Pertama saya menyampaikan salam takzim dan salam hormat untuk pembimbing kami, Al-Ustadz Syahidin Mahmud, yang mungkin sekarang belum bisa hadir bersama kami karena beliau masih ada pekerjaan. Kemudian juga seluruh panitia yang saya banggakan, yang sudah berbuat dengan maksimal di atas pencapaian. Nah, kalau ada tugas itu selesai, itu biasa. Tapi tugas yang baik itu adalah melewati batas. Maka kita apresiasi semua dari panitia sudah luar biasa. Kakak abang, saya nanti pengen menyapa satu persatu dan mungkin bisa dihidupkan dulu kameranya. Karena mungkin kita sekarang posisinya berbeda-beda. Walaupun PKCQ, Pemuda Kundur Cinta Quran ini domisilinya di Kabupaten Karimun, tepatnya di Pulau Kundur, Kecamatan Kundur, kita sendiri berada di wilayah yang berbeda. Saya sendiri di Jakarta. Ya, perbatasan lah Jakarta Selatan dengan Tangerang Selatan. Ya. Ada kemudian Kak Nurul ini di Tanjung Pinang. Kak Heni ini di Jakarta juga. Kemudian ada yang di Tanjung Pinang juga, ada yang di Batam, ada yang di Alai, ya. Kemudian Kak Raudhoh ini di mana? Tanjung Pinang ya? Iya Ustaz, Tanjung Pinang. Nah, kalau Kak Fata ini dari mana ini daerahnya? Kak Fatri Topaya Bintan, ya. Itu asli dari Topaya Bintan atau orang Kundur tapi kuliah di Bintan? Kak Fata. Ada Kak Marsila juga. Kami ada yang dari Pekanbaru, dan yang lebih spesial lagi, Ramadan Hafiz Online ini bukan hanya diikuti oleh mahasiswa ataupun mahasiswi, tapi juga ada ibu rumah tangga. Nah, berarti ibunda kami ini. Karena saya sendiri usianya masih 20-an, lebihnya tidak usah disebut. Berarti ini bunda yang ikut pada sore hari ini adalah bunda yang luar biasa. Di samping ada tanggung jawab wajib kepada pamannya, kemudian tanggung jawab terhadap titipan dari Allah yaitu anaknya, juga bisa meningkatkan kualitas dirinya untuk mengikuti Ramadan Tahfiz Online. Mungkin ada sore ini hadir Bunda siapa? Sudah ujian belum orangnya Kak Aisyah? Apaan Bang tadi namanya kurang kedengeran. Ada Bunda Asmah. Bunda Asmah sudah hadir di sini? Belum ya kayaknya. Bunda Asmah ini 33 tahun dari Tanjung Jabung, Jambi. Jadi pesertanya ini luar biasa dari seluruh Indonesia. Data pesertanya sudah valid ya. Nanti siap ditampilkan ya. Maka
nanti insya Allah ketika hari keempat, mungkin sudah bisa di-share sekarang dan kegiatannya di grup peserta, biar nanti tahu. Di hari keempat sesuai dengan yang ada di poster ini nanti, fasilitas, kita akan menyediakan fasilitas untuk share dan motivasi dalam menghafal Quran. Kita hadirkan pemateri yang kredibel supaya nanti kita terpacu semangatnya. Kakak abang, semua peserta yang ikut berhak mendapatkan sertifikat dengan syarat minimal 9 kali setoran. 9 kali setoran itu berarti 4 hari setengah. 2 kali minimal. Ya, pagi malam, hari yang keempat hari setengah. Kalau full ataupun yang penting 9 kali setoran itu sudah bisa mendapatkan sertifikat peserta. Tapi bagi yang pencapaiannya di atas 1 juz atau 1 juz, maka dia nanti dapat sertifikat prestasi. Dan tahun lalu, peserta yang sudah mengikuti RTO tahun lalu di tahun 2022 dan mengikuti lagi sekarang, maka bisa melanjutkan hafalannya dengan menunjukkan bukti sudah sampai tahap 1 juz. Jadi yang sudah selesai sampai tahap 1 juz, kita mulaikan dari juz 30, 1, 2, 3, 4. Yang sudah selesai 10 tahun lalu ada bukti sertifikatnya, tahun ini bisa melanjutkan ke juz 1, 2, 3, dan seterusnya. Pencapaian 2 juz, 1 juz, kita akan ada ujian sekali, ya, ujian tahfiz, namanya adalah MHQ tahap 1. Sudah ada penjelasannya di broadcast ya. Jadi setiap 5 halaman kakak abang takrir. Takrir itu pengulangan. Qarrara yuqarriru. Jadi an-naba sampai at-takwir nanti diulangi sekali duduk. Setiap 10 halaman, 15 halaman, 20. Berarti 4 kali takrir, habis itu baru ujian tahfiz. Bagi yang pengen ngejar nih, 7 hari bisa nggak dapat 7 hari ini dapat nggak saya ini hafalannya menyelesaikan 5 juz? Dapat kalau kita sungguh, karena hasil itu seimbang dengan apa yang usaha kita kerjakan. Layaknya pisau mau tajam berarti asah jin dan harus hati-hati, tidak bisa sembarang asah. Maka kalau 5 hari ini dimanfaatkan betul, setorannya di atas rata-rata, maka insya Allah bisa untuk mencapai 5 juz. Tapi yang setorannya hanya formalitas, hanya pagi dan malam, ya kita akan dapat sesuai dengan apa yang kita tanam. Innamal a'malu binniyat wa innamal manawa. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung pada niatnya dan kita akan apa yang kita niatkan. Kalau target kita mumpung Ramadan nih, gratis, ada wadah, ada tempat untuk kita setoran, silahkan. Jadi wajibnya 2 kali, tapi kalau mau setorannya berkali-kali silahkan. Ustaz, abang, bagaimana kalau kita misalnya waktu kita bentoran nih, 8 atau jam 8.30 masuk kuliah? Silahkan nanti dikomunikasikan dengan muhafiz dan muhafidhahnya. Ya, jadi misalnya nanti ada bentoran dengan waktu kuliah, ya nanti dikonsultasikan dengan muhafidhahnya. Bisa mungkin ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da tarawih, itu udah pasti ya. Maka nanti minimal sehari 2 kali. Tapi mohon dipahami juga bahwa muhafidhah ini tidak menerima 1 orang saja. Banyak yang disimak hafalannya, maka ketika diberikan waktu, manfaatkan waktu. Nah, khususnya teman-teman yang dari Sulawesi, maka nanti mohon maaf jikalau nanti misalnya ya sudah jam 9.30 baru mau sempat setoran, ya, karena di waktu Indonesia Barat baru baru tahiyat akhir salat tarawih, atau masih ada yang 20 rakaat, mungkin masih rakaat yang ke-17 gitu. Jadi nanti komunikasinya saja. Ini untuk Indonesia Timur ini kalau nggak salah masuknya dan bergabungnya ini melalui Kak Saharudin ini. Peserta kita dari 2002 sampai sekarang dia mengikuti terus. Kemudian selanjutnya kakak abang ini adalah orang-orang pilihan. Berapa banyak orang-orang yang follow di Instagram PKCQ tersebar dari seluruh grup abang ini 29 orang-orang pilihan.
Dari 29 orang-orang pilihan yang mengikuti ini 19 atau 20 orang. Inilah orang-orang pilihan. Maka nanti akan disering lagi. Siapa yang menyaring? Allah langsung yang menyaring. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanillah wa hum la yuftanun. Apakah engkau dibiarkan saja engkau sebagai orang-orang yang beriman tapi kita tak pernah diuji? Tak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan juara sedangkan kita tidak pernah belajar, tak pernah ujian? Maka tentunya untuk mendapatkan predikat mumtaz tentunya dengan ujian. Maka kakak abang nanti orang-orang yang berhasil melewati tahap pendaftaran, persyaratan, setoran hafalan, sampai nanti di tahap, semoga saat penutupan nanti orang-orang ini tetap bertahan. Karena tahun lalu ada juga yang hanya mengikut sekali saja setorannya. Sayang waktu yang sudah diberikan. Maka pastikan koneksi internetnya bagus, setorannya bagus. Jadi setoran nanti dilakukan melalui dua cara ya, sesuai yang ada di broadcast. Nanti dibaca lagi yang ada di broadcast, mungkin kakak panitia nanti bisa dikirim lagi karena itu ada teknisnya. Kemudian kami panitia memberikan kelonggaran bagi pendaftar tadi, tapi belum melaksanakan ujian. Kami tunggu waktunya sampai sebelum azan Isya, mengikuti waktu Indonesia Barat. Nah, ada beberapa orang ini tadi saat saya lagi sambutan ada yang video call langsung ujian. Maka nanti setelah azan Isya, jikalau belum juga maka kita tutup karena besok pagi sudah mulai hafalan, sudah mulai setoran hafalan. Kita mulainya 30. Kemarin ada juga Hilal dari Jakarta Barat dengan Bang, bagaimana kalau saya menyetorkan hafalan juz 23? Saya pengen melancarkan tujuannya di RTO. Boleh. Tapi kewajiban utamanya sesuai target yang ada di poster ini juz 30 kewajibannya dulu. Nah, setelah itu nanti mau ada tambahan sendiri. Saya pengen disimak Al-Waqiah, saya pengen disimak, ya boleh. Tapi di luar waktu-waktu sibuknya muhafidhah, karena muhafidhah ada aktivitas sendiri, kemudian juga pengen menyimak hafalan yang lain. Kakak abang sekalian, Ramadan Tahfiz Online ini ada 7 hari. Kalau hanya 7 hari kita menghafal, berarti kita orang-orang yang mendatangi di saat kita butuh. Maka apa beda kita dengan datang ke rumah makan, datang ketika lapar, pergi ketika kenyang. Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadikan Al-Quran seperti toilet. Saat kita lagi ada hajat, kita datang. Saat kita pengen MTQ, kita datang. Saat kita pengen menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai sebuah mahar, kita hafalkan. Tapi tak pernah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ada pepatah yang mengatakan, hidupilah Al-Quran, jangan mencari kehidupan dari Al-Quran. Orang-orang yang bersama Al-Quran tidak usah takut khawatir. Karena Ahlul Quran adalah Ahlullah. Keluarga orang-orang Al-Quran itu adalah keluarganya Allah. Maka selagi di dadamu masih ada ayat-ayat Al-Quran, maka kehidupanmu akan ditanggung oleh Allah. Tidak pernah kita melihat orang yang hafal Quran, kemudian derajatnya jadi hina. Bahkan orang yang diambil akalnya dengan Allah, tapi dia hafal Al-Quran, akalnya boleh hilang, namanya boleh lupa, asalnya dari mana dia tak ingat. Tapi ayat Al-Quran masih melekat di lisannya, walaupun tidak di pikirannya. Maka jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang Allah cabut ingatannya, tapi tidak Allah cabut hafalan Al-Qurannya. Maka menghafal sekali, murojaah seumur hidup. Gitu ya, menghafal sekali, murojaahlah seumur hidup. Kita terus kemudian apa yang ada di PKC nanti ikuti, kami secara terbuka menyampaikan masih banyak kegiatan-kegiatan PKC ke depan. Nanti setelah acara ini tanggal 30 insya Allah kita sudah galang donasi untuk acara bukber akbar istimewa bersama adik-adik yatim. Tadarus akbar virtual juga 12 jam bersama di tanggal 24 Ramadan, bukbernya di tanggal 25. Kemudian kita juga nanti setelah di bulan Ramadan ini kita ada pesantren kilat akbar, berpusatnya nanti insya Allah di SMA 3
Nah, bagi kakak-kakak abang yang dari Kundur ini, silakan untuk membersamai, dan untuk acara bukber akbar istimewa kita juga nanti membuka kesempatan volunteer. Ya, untuk yang dari luar daerah bagaimana? Boleh bisa ikut, kan volunteer bisa turun langsung, bisa juga misalnya yang dari jauh kita minta tolong di tugas-tugas yang lain. Maka kakak abang yang dari Tanjung Batu, yang dari Kundur dan sekitarnya, ayo bareng-bareng kita bahagiakan, hadirkan senyuman di wajah adik-adik kita. Kemudian nanti juga kita ada lagi kegiatan selanjutnya, yaitu kurban bulan Idul Adha. Jadi apapun kegiatan PKCK silahkan, ini terbuka untuk umum, ya, semuanya gratis, ya, kecuali memang sedekah, karena sedekah kita dituntut untuk peduli terhadap sesama, dan tanal birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Kita tak akan dikatakan orang-orang yang beriman sampai kita mencintai saudara kita. Nah, saya berharap kegiatan ini dituntaskan, diikutkan. Maka ini ketua pembimbing, apakah Pak Saidin Mahmud sudah hadir? Ya, baik. Karena beliau belum hadir dan beliau menitip kepada saya, kalau misalnya beliau belum hadir, maka saya sekaligus membuka. Maka kakak abang semuanya semangat menghafal Al-Qur'annya. Semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jangan jauh dari Al-Qur'an, maka kita akan dijauhi oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini, kita ini adalah bukti cinta nyata Allah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang hidup. Allah menunjukkan bagaimana penciptaan manusia, maka ayat-ayat Al-Qur'an yang hidup itu di surah Al-Mu'min kalau nggak salah, Al-Qur'an yang hidup itu ya ada pada laki-laki dan wanita. Bagaimana penciptaan manusia. Digumpal, kemudian dibungkus daging, kemudian ada tulang, baru ditiupkan oleh ruh. Maka kita ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang tidak dekat kepada Allah, maka dia tidak akan bisa mendekatkan orang kepada Allah. Maka apabila kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mengajak orang yang dekat kepada Allah, maka dekatkan dulu diri kita kepada Allah. Pepatah mengatakan orang yang tak punya sesuatu dan bisa memberikan sesuatu. Maka manfaatkan 7 hari, semoga kita menjadi harganya Allah, yaitu Ahlul Quran. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tahfiz Online 2023 kami buka dengan resmi. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Allah wa iyana jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan demikian Ramadan Tahfiz Online tahun 2023 resmi dibuka. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Kanda atas sambutannya, sekaligus membuka Ramadan Tahfiz Online tahun 2023. Selanjutnya adalah pembagian kelompok untuk setiap peserta Ramadan Tahfiz Online yang akan disampaikan kembali oleh Kanda Muhammad Rashid Ridho. Kepada Kanda kami persilahkan. Mikrofonnya, Kak. Udah ada suaranya, Kak. Tolong di-share kakak-kakak panitia, admin di grup peserta London dan ininya apa? Dan pembagian kelompok, ya. Sudah di-share?
Kita tunggu sebentar. Eh, Afwan Bang tadi terputus. Share rundown dulu ya Bang. Rundown dan peserta. Oke, rundown. Nah, lanjutan. Nah, oke, baik. Saya akan share screen ya. Biar saya aja yang screen. Kedengar suara saya? Ya, baik. Jadiin host ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi kelompoknya. Sudah terlihat semuanya ya? Sudah Ustaz. Kelihatan Ustaz. Baik. Sebentar. Kemudian kelompok ini kok. Kemudian kelompok Ramadan Tahfiz online. Untuk nanti bersama Ustadz Lukmanul Hakim ada Abu Hasan Sadili dari Selatan, Muhammad Habibillah belum tercantum ini, nanti di ya, karena itu buat ini untuk kelompok program Tahsin ya, Tahsin Putra. Kemudian Tahsin Putri ada 9 orang. Ada Ustazah, sama nanti hafalannya sama Ustazah Mirna yang ngaji tadi. Nah, yang ngaji tadi. Itu ada Nur Aliza. Ini belum lengkap semuanya ya. Nanti dilengkapi dari Sumatera Selatan, Syifa dari Jambi, Kak Hari Pizantri dari Kuala Utara, Bunda Asmah dari Jambi, Siti Fadila Sufari dari ini mana ini daerahnya? Nanti dilengkapi ya, kakak panitia, kota, kabupaten ataupun kota. Kalau Bogor itu kota, bukan kabupaten. Nah, Bandung itu kota, bukan kabupaten. Kali Bandung Barat. Nah, nanti di kotanya. Jadi jangan alamatnya gitu ya. Kemudian ada Kak Fadilah dari
Oh, ini. Kak Laili, kelompok Sin Putri, ya. Kak Desi dari Batam, Kak Anggita Pelangi dari Padang. Insya Allah di Padang ya, jauh. Ini dari Ungar, dari Alai. Kemudian ada program Ziyadah Putra. Nah, Ziyadah Putra itu sama ya, yaitu Hilal dan Irdam. Hilal dan Irdam. Hilal dari Jakarta Barat, kemudian Irdam. Nama kotanya apa? Siapa Ustaz? Saya? Iya, Irdam kotanya apa? Atau Makassar. seperti itu aja ya nanti kakak panitia biar disingkat. Ini asal daerah, bukan alamat. Kemudian kelompok Ziyadah Putri sama nanti Kak Cindy. Ada Karina Salsabil Jambi, Sila. Oh, ini pindah ke ini ya. Kak Marsila. Ustaz, Ya, bisa diganti itu namanya, universitasnya, Universitas Universitas Muhammadiyah Makassar. Oh, Universitas Muhammadiyah Makassar. Muhammadiyah. Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad dah. Ya, nanti jangan sama saya untuk revisi. Saya hanya membacakan saja. Nanti ke admin untuk revisinya ya, biar diperbaiki. Maka nanti ketika mau daftar itu saat ditanya sekolah kampus mana, statusnya apa, kerja, status. Kalau status itu karyawan, pengusaha, atau kenapa PNS, itu statusnya. Siswa, mahasiswi, ataupun misalnya tidak apa-apa, bukan misalnya sudah menikah, atau asal daerahnya dicantumkan secara lengkap, karena ini nanti pendataan dan laporan kita nanti ya saat penutupan. Nanti juga kita saat rahim kita laporkan juga kepada pimpinan daerah kita, Bapak Bupati misalnya, bahwa kegiatan RTO ini diikuti oleh berbagai macam daerah. Nanti dirapikan lagi. Ya, nanti untuk yang nama-namanya kurang silakan di Japri, nanti ada diperbaiki. Maka kita harapkan bagi yang belum lengkap untuk nama-namanya, silakan nanti dilengkapi. Ini ada Kana Salsabila dari Jambi, Sila dari Kundur, kecuali yang Kundur dan sekitarnya ya. Li dari Jelutung. Jelutung ini daerah mana? Maaf Ustadz, itu Tanjung Balai Karimun Ustadz. Oh, Tanjung Balai. Oke. Jelutung. Oke. Kak Fata Sofia Husni, Bintan. Ya. Cantika Wulandari, Raudatul Awaliyah, Sungai Ungar. Raudatul Awaliyah sudah 2 kali apa 3 kali Kak Raudah ikut. Ada Umi Meliza, Curup, Rejang, Lebong, mana Kak? Hah? Orangnya? Ya nanti lengkapi ya. Ajeng Aprileo. Wah, dari Cianjur. Masya Allah. Cianjur. Cianjur itu masuk kota ya, kabupaten. Jadi kota provinsi boleh. Misalnya Cianjur, Jawa Barat.
Jadi rapi nanti. Oke, saja kelompok-kelompoknya. Nanti bisa lihat di grup PKCK. Kemudian kita buka juga untuk rundown. Oke, rundown kegiatan. Rundown kegiatan di Rabu nih pembukaan ya sampai nanti hari Kamis sampai hari Ahad pagi setoran, malam tetap setoran ya, malam tetap setoran. Nah, nanti jam 4 sorenya kita ada share motivasi ya. Nanti Allah acaranya ini terbuka untuk umum, tidak hanya untuk peserta, gratis buka untuk umum ya. Ada sertifikat enggak ya, khusus bagi yang pengen menghafal Quran caranya ya ini. Jadi teman nanti disiarkan. Kakak Abang setelah RTO ini kakak Abang sudah resmi menjadi PKCK. Sahabat PKCK, sahabat PKCK 1, sahabat PKCK 2 adalah orang-orang yang pernah mengikuti semua kegiatan PKCK. Nanti akan digabungkan di grup itu. Nanti ada kegiatan-kegiatan PKCK, kami juga akan share di grup. Mohon dibantu untuk di-share kali. Dan terbuka juga bagi kakak abang yang ingin gabung ke PKCK. Mungkin untuk sekarang kita hanya menerima dari ya Kepri sekitarnya. Tanjung Balai, Pinang kita masih bisa menerima karena beberapa waktu lalu ada yang dari Jambi, ada yang dari Sulawesi yang mendaftar ke PKCK. Mungkin kita hanya menerima sebagai pasgab saja, pasukan gabungan amal baik. Kalau kita ada kegiatan alam apa kita bisa nitipkan bantuan karena kita punya jaringan seluruh Indonesia. Allah sebentar lagi juga kita akan launching satu program yang bernaku sharing kurban khusus untuk orang-orang yang berkurban sapi dengan budget yang murah tapi bisa keluar negeri hanya 1,5 ke benua Afrika di 4 negara, boleh di Somalia, Uganda atau Kenya. Kita udah sama dengan NGO luar negeri karena sapinya lebih murah karena ukuran sapi di sana tidak sebesar di Jawa, kecil-kecil dan juga ekonomi di sana lebih rendah. Jadi sapi di sana 9,5 juta sampai 3. Jadi kita ngambil satu nanti untuk sapi 1,5 juta kali 7 10,5 juta sapi. Nanti ada report juga, ada laporan pertanggungjawabannya juga. Kemudian nanti Ahad ya, ini kita penutupan 29 Maret. Kita penutupan di tanggal 29 Maret, kita selesainya di tanggal Maret, tapi nanti penutupan hari Ahad 9 April. Nah, kita penutupannya nanti di hari 9 April. Insya Allah di Islamic jam 4 sampai selesai. Bagi yang tidak bisa hadir bisa mengikuti kegiatan secara offline. Sertifikatnya juga nanti akan kita lewat WA melalui PDF. Bagi yang bisa hadir maka kita akan berikan sertifikat langsung. Gitu ya kakak-abang sekalian yang dirahmati Allah. Ini kegiatan-kegiatannya. Jika nanti yang mau direvisi, silakan nanti direvisi kepada admin. Baik. Ya, ini untuk sahar ya. Baru bergabung nanti bisa ikut diuji terakhir sebelum azan Isya. Karena besok pagi kita sudah mulai hafalan. Sebenarnya udah kita kasih tahu ke admin terakhir jam 12. Kan keringanan tadi yang sudah daftar saja. Pokoknya pendaftaran jam 12 dan jam 12 itu udah selesai, kita perlu merekap. Tapi karena masih ada yang daftar belum sempat ujian, pesannya sempat ujian tapi muhafizahnya di jalan, anggota siap, maka kita kasih waktu sampai sebelum azan Isya waktu Indonesia Barat. Nah, jadi habis selesai ini yang ujian, nah, silakan nanti dikonfirmasi laki-laki ke saya, kalau perempuan nanti ke Ustazah Mirna. Kalau ada apa-apa, ada kendala, ada kesusahan nanti beri ke saya langsung. Insya Allah saya ada di setiap grup PKCK. Kakak abang yang punya organisasi juga pengen kerja sama PKCK di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, silahkan juga bisa nanti kolaborasi dengan PKCK. Nomor saya di grup PKCK akhiran 19.
Jadi kita terbuka untuk umum. Ini saja, mungkin ada yang pengen, karena kita belum buka pintu pertanyaan tadi ya, terkait penjelasan-penjelasan ada yang ditanyakan, silakan Kak Abang. Izin bertanya, Ya, silakan. Kak siapa? Siva. Syifa. Silakan. Izin bertanya Ustadz, misalkan ini program kan sampai tanggal 29 Maret ya. Ya, 29 Maret. Nah, bila yang tahsin ini tadi untuk apa? Lanjutkan hafalannya, untuk memperdalam juga hafalannya itu boleh ikut lebih dari tanggal gitu. Untuk melanjutkan itu boleh nggak Ustadz? Kak Syifa daerah mana asalnya? Dari Jambi Ustadz. Oh, Jambi ya. Ya, boleh, boleh. Jadi nanti seperti Kak Sahar tahu, Sahar juga tahun lalu pengen ikutnya 7 hari. Alhamdulillah tahun kemarin selesai 2 juz. Kemudian Ustaz kalau ada waktu kosong nanti kita pengen setoran lagi. Boleh, waktunya nggak nentu gitu. Saya bisa, mungkin Kak Sahar nggak bisa gitu. Kak Saharnya bisa tapi sayanya nggak bisa. Jadi nanti boleh banget untuk setoran nanti kepada muhafidhah yang sudah ceki sediakan. Tapi tentunya muhafidhah juga jawab terhadap anggota-anggota PKCK ini kita mengajak, kita mewajibkan seluruh kita untuk bertadarus dan tilawah dan hafal. Ataupun Kak Syifa kelompok apa? Tahsin apa ziyadah? Tahsin Kak. Nah, kalau pengen setoran langsung nanti bisa kepada muhafidhahnya Kak Mirna ataupun Kak Cindy. Atau pengen belajar ziyadah tahsin juga. Kita ada kegiatan kalau pengen tahsin itu di barbecue. Ada materinya juga sama belajar Al-Quran setiap sore Jumat. Ada, bisa dilihat di sorotan PKCK itu lengkap. Kalau kegiatan-kegiatan sorotan PKCK yang penting baru kita taruh di feed. Nah, gitu. Itu lengkap kegiatan-kegiatan PKCK. Pengen tahu apa saja kegiatan PKCK? Silahkan nanti ke link tree yang ada di PKCK. Nanti ya bisa di-share ke grup peserta biar kegiatan PKCK dan mau ikut. Jadi nanti komunikasikan pada muhafidhah. Kalau misalnya muhafidhahnya nggak bisa, Kak Syifa usia apa ini? 19 tahun Ustadz. Ya. Kalau Kak Syifa sama Ustazah Mirna, Ustazah Indi bisa sama beliau. Tapi kalau tidak kita carikan. Ya. Kemudian, nah ini saya tahu, nanti setelah satu juz itu baru nanti ke saya. Jadi setiap mencapai 5 itu kan takrir. Misalnya nanti kakak ini yang menghafal An-Naba sampai ayat 5. Kan minimal 3 baris. Kenapa? Karena kalau kita mainnya ketika nanti kakak abang ada di juz 3 sebelum masuk surat Ali Imran, nah itu kan idza tadayantum bidainin ila ajalin sama faktubu, itu ayat tentang utang tapi satu halaman satu ayat nih. Maka kita hitungnya adalah 3 baris, minimal 3 baris. Jadi abang kalau misalnya naba baru sampai ayat 10, setoran selanjutnya ulang ayat 1. Anak setorannya baru sampai ayat 11, nanti lanjut sampai ayat 20-nya kan misalnya nambah dari An-Nazi'at ayat 4. Nah, ngulangnya nanti per 5 halaman. Mungkin sambil dibuka Al-Qur'annya ya, karena juz 1 itu suratnya bagi-bagi. Misalnya dia baru setoran surat An-Naba surat Al-Baqarah 1 Alif Lam Mim sampai ayat 10. Mau setoran lagi, nanti ulangnya
Nah, nanti dia sudah di halaman ke-6, berarti ayat ke-38, surah Al-Baqarah ayat 38, sebelah kanan atas. Itu nanti dia bisa baca, setorannya tidak harus dari alif lagi, tapi diulang per 5 halaman. Kalau 10, diulangnya per ayat. Jadi kalau sudah sampai at-takrir, kalau sudah halaman pertama, sudah sampai Al-A'la itu 10 halaman takrir. Sudah sampai Syarah 10 halaman, takrirnya pengulangannya sekali duduk. 15 10 halaman, 15 halaman, 20 halaman. Setelah takrir 4 kali baru nanti mengajukan kepada untuk Kak, Bang pengen ujian tahfiz. Nah, setelah ujian tahfiz 1 juz kita berikan kita akan beri apa itu namanya, rekapan, kita berikan surat bukti ujian, belangko ujian ya. Kita belikan belangko ujian, nanti bisa lanjutkan setoran hafalannya kepada muhafizahnya lagi. Kita kembalikan lagi pada muhafizahnya. Kakak, ayah, bunda, saya perempuan, gimana kalau misalnya saya lagi besok nih, padahal saya sudah mengambil target untuk menghafal. Nah, ini bedaan pendapat ulama. Kalau di PKC kita bertaklid sama Profesor almarhumah Profesor Dr. Uzaimah Yatonga. Beliau adalah wanita pertama Indonesia yang menyelesaikan studinya di Mesir, Al-Azhar, Kairo. Beliau adalah mantan rektor IKI, baru meninggal kalau nggak salah tahun 2021 kemarin. Ketika ada santrinya yang bertanya, maka beliau menyampaikan bahwa ketika itu sudah menjadi rutinitas yang tidak dapat ditinggalkan dan itu menjadi sebuah kebutuhan, maka boleh untuk menghafal. Dan ada perbedaan lagi tentang bagaimana, apakah dari Android atau ada perbedaan sendiri-sendiri. Tapi PKCK sepakat untuk tetap menghafal dengan cara yang berbeda-beda. Ketika seorang kemudian dia uzur, guru perempuan, tak mungkin dia meliburkan TPA-nya. Libur ya nak ya, nggak boleh 7 hari gitu. Maka selesai hanya itu, ataupun anak-anak yang mengajar. Maka kita mengambil pendapat yang demikian, bertaklid kepada ulama. Beliau pengurus di MUI pusat, ya, almarhumah tinggalnya di Ciputat ini, sekitar Kiki. Maka kita ngambil pendapat beliau, walaupun ulama dari agama yang lain juga perbedaan pendapat bahwa misalnya tak boleh memegang sama sekali, bahkan tidak boleh membaca. Ya, kita mengambil pendapat ketika sudah menjadi kebutuhan rutinitas tak dapat ditinggalkan, ketika santriwati pondok kasus Al-Quran kemudian tak menghafal, ini kan hilang hafalannya nanti. Pondok itu harus selesai, maka tentunya kebijakan-kebijakan yang lebih mendatangkan mudarat kalau tidak dilaksanakan, itu ada kaidah di usulul fiqh. Silakan yang lain jika ingin bertanya. Saya bertanya, Ustaz. Ya, Kak Sahar. Tesnya, Ustaz, belum azan Isya kayaknya, Ustaz. Di sini udah masuk tarawih. Kemudian Iya, kami enggak, maksudnya kayak gini, Kak Sahar. Yang penting terakhir sebelum azan Isya. Artinya habis ini boleh. Sekarang udah jam 6 ya sekarang di sana. Ya, udah mau maghrib. Nah, udah mau maghrib. Ya udah, maghrib nanti kan. Jazakallah. Sahar ya. Ya, Ustaz, makasih, Ustaz. Ya, oke. Silakan yang lain. Nanti tetap menyetorkan hafalan ya, dimaksimalkan. Hari ini di push, jangan hanya pagi malam saja. Ada waktu kosong aja langsung. Kak, saya mau setoran. Asal udah 3 baris, Kak, saya mau setoran. Syukur-syukur sekali setoran satu halaman bisa, insya Allah.
Satu bulan tuh selesai 30 juz kalau sekedar menghafal ya, belum mungkin, itu juga bisa. Bagi waktunya. Insya Allah. Baik. Tidak ada lagi yang bertanya? Berharap semuanya dapat difahami. Sekali lagi kami sampaikan mendapatkan sertifikat peserta itu adalah yang setelah menyetorkan hafalan minimal 9 kali itu adalah 9 kali waktu wajibnya pagi dan malam. Kalau di luar itu tidak dihitung karena itu target pribadi sendiri yang pengen target iadahnya. Itu ya. Jadi nanti absennya ada datanya. Jadi untuk yang mencapai 1 juz, 2 juz, 3 juz kita akan sertifikat penghargaan dan insya Allah kita akan minta dia tampil nanti. Kalau nggak salah Kak Sahar tampil ya di acara sharing dan motivasi. Audhoh dan Adinda Anandap juga tampil di penutupan. Berbuatlah maksimal, semoga Allah meridhai amal baik kita, amal ibadah kita. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada Kak Nurul selaku moderator. Baik, kami ucapkan jazakallah kepada Kanda yang telah menyampaikan bagian kelompok untuk peserta Ramadan online. Alhamdulillah untuk pembagian kelompok untuk setiap peserta telah disampaikan. Semoga kakak abang seluruh peserta tetap semangat dan bisa konsisten ikut serta sampai akhir dalam kegiatan Ramadan Tahfiz kita tahun ini. Dan insya Allah nanti untuk file revisinya akan kami share kembali ke grup peserta. Acara selanjutnya adalah pembacaan serta penutup. Mohon kesediaannya kepada Kanda Rashid untuk memimpin doa kita pada sore hari ini. Kepada Kanda kami silakan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا لمن حافين نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن حافظ القرآن قارئ القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, kami ucapkan jazakallah khair kepada Rashid yang telah memimpin doa kita. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan Ramadan Tahfiz online kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak abang dan teman-teman yang telah berkesempatan hadir dalam acara kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian tentunya dalam kata saya selama memandu kita pada hari ini. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Mari kita akhiri dan tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gunakan data yang tadi yang sudah kita masukkan. Nah, ini kan sudah ada data sebelumnya. Nah, jadi kita gunakan data ini saja. Caranya ialah